Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi ini kita melanjutkan pembacaan Alkitab Perjanjian Baru kita. 1 tahun selesai 1 kali. Dan pagi ini kita sampai kepada Matius pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-17. Saudara-saudari, setelah Tuhan hidup di Galilea dan disebut sebagai orang Nazaret. Nah, saudara-saudari, di dalam pasal 3 ayat 1, nama yang disebut di awal adalah Yohanes. Ya, pada ayat 1 dikatakan pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari, kita perlu melihat dari nama ini. Ya. Seringkali kita mengabaikan mengapa di sini ayat 1 ada kata tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun. Saudara-saudari, arti daripada nama Yohanes adalah Yehova pemberi rahmat. Ya. Yehova pemberi rahmat. Nama ini kita tahu di dalam Lukas pasal 1. Ya, nama ini tidak diberikan oleh orang tuanya, tetapi oleh Allah sendiri. Saudara-saudari, kelahiran Yohanes dan pemberian nama Yohanes semua dimulai dari Allah. Nah, saudara-saudari, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Allah itu telah memiliki inisiatif atau perencanaan. Untuk apa? Untuk memberikan rahmatnya, belas kasihnya, demi menyelamatkan umatnya. Saudara-saudari, Allah adalah Allah yang tidak pernah menahan rahmatnya, belas kasihnya kepada orang-orang yang mencari Dia. Kalau kita melihat rahmat Allah atau mercy atau belas kasih Allah di dalam Efesus 2 ayat 4, di sana dikatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat atau belas kasih atau mercy, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Saudara-saudari, apa arti rahmat? Apa arti belas kasih Allah? Belas kasih Allah atau rahmat itu menjangkau jauh, lebih jauh daripada kasihnya. Saudara-saudari, Allah mengasihi, tetapi sebelum Allah bisa memberikan kasihnya, Allah perlu memiliki rahmat, memiliki belas kasihan. Nah, Allah itu memiliki belas kasihan. Saudara-saudari, karena kita ini manusia yang jatuh, yang berdosa, maka keadaan kita itu kasihan, saudara-saudari. Kasihan. Bahkan menurut Efesus pasal 2, kita juga telah mati di dalam dosa dan pelanggaran kita. Kita bukan hanya kasihan, kita telah mati. Karena itu, saudara-saudari, betapa perlunya belas kasihan Allah, rahmat Allah kepada keadaan kita, akan kondisi kita. Nah, tetapi saudara-saudari, Allah yang kaya dengan rahmat, dengan belas kasihan itu datang untuk menyelamatkan kita dari keadaan kita yang rusak, yang bobrok, yang jatuh, yang dosa, dan tercebur di dalam lumpur dosa. Bahkan kita dalam maut. Karena itu, saudara-saudari, kita perlu menjadi orang Kristen yang bersyukur. Bersyukur terhadap rahmat Allah, terhadap belas kasihan Allah. Kita patut memuji belas kasihannya kepada kita. Rahmat Allah, belas kasihan Allah itulah
yang selalu melayakkan kita. Untuk apa? Untuk berbagian dengan kasih karunia-Nya. Nah, saudara-saudari, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang perintis, pembuka jalan bagi Kristus. Ya. Jadi, orang-orang yang belum mengenal Kristus itu dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis untuk berjumpa dengan Kristus. Supaya apa? Supaya orang-orang ini menerima rahmat. Jadi saudara-saudari, ya, hari ini kita orang yang telah menerima Kristus, memiliki Kristus, kita harus juga ya, membawa ya, banyak orang kepada Tuhan. Karena melalui memiliki Tuhan, memiliki Kristus, ya, orang-orang menerima pengampunan dosa. Orang-orang menerima keselamatan yang dari Allah. Karena itu saudari, ketika orang memiliki Kristus, membuat hidupnya menjadi bermakna. Haleluya. Saudara-saudari, berapa banyak hari ini ya, karena orang tidak memiliki Kristus, maka dia tidak tahu makna hidupnya. Dari mana dia berasal, kemana dia akan menuju, tidak tahu. Banyak orang menjalani kehidupan seperti siklus di dalam lingkaran setan. Mereka lahir, mereka sekolah, mereka menikah, mereka tua, mereka punya anak, punya cucu, kemudian mereka mati. Saudari, apa yang bermakna di dalamnya? Kalau mereka tidak menerima belas kasihan Allah dengan menerima Kristus, menjadi hayat, bagian, ya, makna dari kehidupan manusia. Maka kita perlu belajar seperti Yohanes Pembaptis, mempersiapkan orang-orang untuk menerima rahmat dan membawanya untuk mendapatkan Tuhan Yesus sebagai kasih karunia, menjadi kenikmatan di dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya bermakna. Saudara-saudari, maka kita perlu berjerilah baik di dalam doa maupun di dalam kesaksian, baik melalui mulut kita ataupun melalui perilaku dan kehidupan kita. Nah, saudara-saudari, sekalipun ya Yohanes Pembaptis itu dilahirkan sebagai seorang imam, ya, tetapi kita melihat ya bahwa Yohanes itu di padang gurun memberitakan bertobatlah. Ya. Saudara-saudari, Yohanes lahir sebagai seorang imam. Ya, tetapi kalau kita melihat dari ayat 1, 2, 3, 4, ya, itu menunjukkan bahwa Yohanes telah melepaskan posisi imam karena kelahiran. Ya. Karena sebetulnya itu adalah bayangan ya, dari keimaman yang sejati. Yohanes berseru-seru di padang gurun sebagai imam yang sejati. Saudara-saudari, apa yang diserukan oleh Yohanes adalah satu khotbah, satu berita yang memulai perjanjian baru. Mengapa? Karena Yohanes tidak berkhotbah, tidak berseru di bait suci, di Yerusalem, ya, di mana banyak orang sedang beragama, ya, dan berkebudayaan menyembah Allah, ya, menurut aturan-aturan di dalam Alkitab. Ya. Tetapi Yohanes memberitakannya di padang gurun. Saudari, ini artinya bahwa zaman hukum Taurat diakhiri dengan tampilnya Yohanes Pembaptis. Dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, maka diakhirilah hukum Taurat, zaman hukum Taurat. Ya. Maka sejak itu dimulailah pemberitaan Injil damai sejahtera. Injil yang membawa manusia berdamai dengan Allah.
Saudara-saudari, baik Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus, ya, tidak melayani di tradisi yang telah berlalu. Ya. Saudara-saudari, menurut tradisi atau budaya dari agama Yahudi, imam-imam harus berada di dalam bait suci, ya, di bait Allah, di kota Yerusalem, mengenakan jubah imam, makan makanan iman, mengikuti cara iman. Tetapi saudara-saudari, dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, semua itu diakhiri. Ya. Karena apa, saudara-saudari? Semua tata cara itu adalah bayangan. Ya. Nah, setelah realitasnya datang, setelah yang sejati datang, maka ya, itu harus diakhiri. Dan Yohanes Pembaptis datang untuk memalingkan orang kepada Allah, bukan kepada tradisi, bukan kepada budaya, bukan kepada agama yang mati, tetapi kepada Allah. Saudara-saudari, Yohanes, ya, itu terlahir sebagai imam. Ya. Karena itu seorang imam menurut hukum Taurat harus memakai pakaian imam terbuat dari kain lenan halus, memakan makanan imam yang terbuat dari tepung halus, ya, dan daging kurban yang dipersembahkan kepada Allah oleh umat Allah. Tetapi di ayat 4, ya, Yohanes memakai jubah bulu onta, ikat pinggang kulit, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Saudara-saudari, ini menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis melayani dan memiliki penempuan kehidupan dengan cara yang mutlak berlawanan dengan tradisi, ya, budaya, agama Yahudi. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis telah meninggalkan perjanjian lama, ya, yang sudah jatuh menjadi satu agama yang bercampur dengan tradisi manusia atau budaya manusia. Saudara-saudari, di sini kita bisa melihat bahwa Yohanes Pembaptis memiliki dan mengemban satu amanat, satu perintah Allah, kehendak Allah, yaitu memperkenalkan Kristus sebagai isi dari perjanjian baru. Jadi ministry perjanjian baru Allah itu tersusun hanya dengan Kristus. Maka selain Kristus, ya, tradisi apapun tidak ada tempat di dalam perjanjian baru. Saudara-saudari, kita umat perjanjian baru hanya memiliki Kristus. Kita tidak memiliki budaya apapun. Mungkin kita berasal dari suku yang berlainan, kita mungkin berasal dari bangsa yang berlainan, tetapi saudara-saudari, semuanya harus berada di dalam Kristus dan bagi Kristus dan kepada Kristus. Maka saudara-saudari, kita sebagai orang percaya disebut gereja sebagai manusia baru. Tidak ada budaya yang lain kecuali budaya kita adalah Kristus. Saya dari Jawa, saya harus memperhidupkan Kristus. Ada yang dari Batak, dia harus memperhidupkan Kristus. Ada yang dari Papua, dia harus memperhidupkan Kristus. Ya. Ada yang dari Jepang, dia harus memperhidupkan Kristus. Ya. Tidak ada corak apapun selain Kristus. Inilah yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu dia mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis mempersiapkan, merintis untuk membawa orang kembali kepada Allah melalui pertobatan. Maka seruan dia mengatakan bahwa bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudari, ketika Kristus Sang Raja itu diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis,
kepada banyak orang. Dan mereka dibawa kembali kepada Allah melalui pertobatan. Maka kerajaan pun datang. Raja beserta dengan umatnya atau rakyatnya adalah kerajaan. Saudara-saudari, kerajaan itu ada karena ada raja dan ada rakyatnya. Dan ketika Yohanes mengatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes mengatakan kerajaan surga sudah dekat. Mengapa? Karena baru rajanya yang datang. Raja untuk menjadi kerajaan memerlukan rakyat. Rakyat dan raja maka disebut kerajaan. Karena itu saudara-saudari, panggilan Yohanes, bertobatlah, seruan Yohanes, bertobatlah, itu supaya kita berpaling kepada raja dan menerima raja. Saudara-saudari, mengapa kita bertobat itu untuk kerajaan? Kita perlu bertobat agar Kristus sang raja itu mendapatkan kita, dan kita menjadi umat dari kerajaannya. Karena tanpa kita bertobat, kita tetap hidup di luar kerajaan. Saudara-saudari, hari ini hidup kita mungkin untuk kesuksesan kita, pendidikan kita, agama kita, kehidupan kita, mungkin untuk etika kita, untuk budaya kita, mungkin untuk keluarga kita yang lebih baik, lebih harmonis, mungkin juga untuk pekerjaan yang lebih baik, untuk usaha yang lebih baik, untuk sukses. Saudara-saudari, mungkin kalau kita berada di dalam pelayanan, mungkin kehidupan kita untuk mengejar karunia-karunia rohani. Kita juga dabah bisa melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, hidup kita ini telah diarahkan untuk banyak hal yang kelihatannya positif, baik, tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Tetapi saudara-saudari, itu bukan kerajaan. Maka kita perlu bertobat dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan. Kita perlu bertobat terhadap konsep kita, mindset kita sehari-hari. Saudara-saudari, seringkali kita ini menilai orang dari sisi baik atau jahat, dari moral tak bermoral. Namun saudara-saudari, sekali lagi, Allah tidak memperhatikan itu. Baginya semua itu tidak ada artinya. Saudara-saudari, selama kehidupan kita bukan untuk kerajaan, kita perlu bertobat. Saudara-saudari, perjanjian baru adalah untuk kerajaan. Maka saudara-saudari, kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, bahkan dalam keadaan melakukan hal-hal yang kecil, dalam kehidupan sehari-hari kita, apakah kita berada di dalam pemerintahan Kristus, dalam kerajaan Kristus yang meraja di dalam hati kita? Saudara-saudari, seringkali semua kita lakukan oleh karena diri kita sendiri. Itu artinya apa, saudara-saudari? Kristus menjadi raja kita itu hanya simbol, bukan kehidupan, bukan perilaku kita. Maka kita perlu bertobat bagi kerajaan. Saudara-saudari, kita perlu bertobat bagi kerajaan karena kita tidak berada di dalam kerajaan. Di luar kerajaan, maka kita ini terhitung kaum pemberontak. Di alam semesta ini hanya dua kerajaan. Kerajaan iblis, kerajaan gelap, atau kerajaan Allah, kerajaan Kristus, kerajaan surga, kerajaan terang. Saudara, di luar kerajaan Allah, kerajaan Kristus, kerajaan surgawi,
kerajaan terang, ya berarti kita bagian dari kerajaan iblis dan kerajaan gelap yang memberontak, ya, melawan Allah. Saudara-saudari, kita sering memiliki pengalaman, ya, tidak tunduk, tidak taat kepada raja yang meraja di dalam diri kita. Bertobat itu berarti mengalami perubahan pikiran yang menghasilkan penyesalan dan pengalihan tujuan. Artinya, saudara, mudah saja. Kalau kita mengaku kita sudah bertobat, maka tujuan kehidupan kita, pilihan kehidupan kita pasti berubah. Karena bertobat itu di dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia, yang artinya adalah perubahan pikiran. Ya. Maka saudara-saudari, kita perlu bertobat. Ya. Dengan bertobat, ya, kita mengubah pikiran kita dan mengalihkan sasaran kehidupan kita, tujuan kehidupan kita. Saudara-saudari, tadinya kita memiliki mimpi-mimpi dalam kehidupan ini, tetapi begitu kita bertobat, ya, sasaran kita tujukan kepada Allah dan kerajaannya, ya, khususnya saudara-saudari, kerajaan surga. Jadi hari ini orang yang bertobat, hidupnya ditujukan kepada Allah dan kerajaan. Dengan kata lain, hidup kita sebagai orang Kristen ditujukan kepada Kristus dan gereja. Saudara-saudari, Kristus adalah hayatku, gereja adalah kehidupanku. Saudara-saudari, kita memiliki slogan yang baik ini, ya. Bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku Kristus adalah hayatku dan gereja adalah kehidupanku. Ya. Karena itu saudara-saudari, melalui bertobat, maka orang-orang ini memberi diri dibaptis. Saudara-saudari, orang yang bertobat adalah orang yang menerima Kristus menjadi rajanya dan memberi diri dibaptis. Ya. Baptisan menunjukkan pengakhiran. Saudara-saudari, manusia perlu dibaptis. Mengapa? Karena manusia harus diakhiri, ya, dan harus menerima Allah sebagai hayatnya dan memperhidupkannya. Karena itu saudara-saudari, Yohanes mengatakan bahwa orang yang bertobat itu perlu dibaptis. Di ayat 6 dikatakan, ya, di ayat 5 dulu, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Saudara-saudari, kemudian menunjukkan, ya, bahwa ayat 9, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara-saudari, hari ini banyak orang Kristen memiliki anak, mengira anaknya otomatis menjadi Kristen. Saudara-saudari, tidak demikian, ya. Saudara-saudari, orang menjadi Kristen dikarenakan bertobat. Saudara-saudari, saya memiliki anak, ya, khususnya anak laki-laki, ya, yang udah usia baptis. Tetapi dia berkata kepada saya nggak mau baptis kalau ayah yang mewawancarai saya. Tapi saya katakan, ya, ayah sebagai ayahmu memastikan kamu apakah kamu sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dan akan membaptiskan kamu. Nah, sejak itu anak saya berkata, saya nggak mau buru-buru dibaptis. Tapi saya katakan, ya, kalau kamu tidak percaya Tuhan dan dibaptis, seperti yang di dalam ayat 10, ya, dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, dan
dibuang ke dalam api. Jadi saudara-saudari, ya, Yohanes Pembaptis ya mengatakan bahwa jangan mengira melalui orang-orang ini adalah keturunan Abraham, lalu tiba-tiba otomatis menjadi umat Allah. Ya, tidak. Ya. Saudari, mereka perlu dibaptiskan, diakhiri, ya, supaya menerima Kristus dan di dalam kebangkitan, ya, menjadi ciptaan baru, ya, di dalam Kristus. Nah, saudara-saudari, kemudian kita melihat ya di dalam baptisan yang dinyatakan oleh Yohanes ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus, saudara-saudari, dan dengan api. Di sini tampak ada 3 baptisan. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Ya. Nah, saudara-saudari, baptisan air adalah sebagai tanda pertobatan, dan itu dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi saudara-saudari, Yohanes Pembaptis itu membaptis orang, ya, bukan hanya mengakhiri manusia lama dan menguburkannya ke dalam air, ya, di sungai Yordan atau di air ditenggelamkan, ya. Tetapi saudara-saudari, baptisan Yohanes juga mengantar orang kepada Kristus. Untuk apa? Untuk memperoleh Kristus sebagai hayat yang baru, yaitu hayat Allah. Jadi dibaptis ke dalam air berarti manusia lama kita dimasukkan ke dalam air kematian dan dikuburkan di sana, sedangkan keluar dari air berarti dibangkitkan dari kematian dan memperoleh hayat Allah. Saudara-saudari, inilah jalan penyelamatan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, di sana juga dikatakan oleh Petrus, bertobatlah, ya, berilah dirimu masing-masing dibaptis untuk pengampunan dosamu di dalam namanya, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka saudara-saudari, jika orang percaya Tuhan Yesus, orang menerima baptisan, maka mereka akan dibaptis oleh Tuhan Yesus dalam Roh Kudus, dengan Roh Kudus. Jika orang tidak percaya, dia tidak dibaptis dengan air, maka dia tidak juga dibaptis dengan Roh Kudus, maka dia dibaptis dengan api. Saudari, baptisan dalam air oleh Yohanes adalah baptisan pertobatan bagi kerajaan surga. Baptisan yang dilakukan Tuhan Yesus dalam Roh Kudus ini merupakan baptisan yang mengawali kerajaan surga untuk, ya, membawa orang-orang yang percaya yang dibaptiskan ini ke dalam kerajaan surga. Nah, baptisan api juga dilakukan oleh Tuhan. Itu adalah baptisan bagi mereka yang tidak percaya, ya, yang dihakimi di tahta putih besar, ya, di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Saudara-saudari bisa baca. Inilah baptisan api, yaitu ditenggelamkan di dalam lautan api, artinya neraka. Jadi saudara-saudari, ayat 12 itu menjelaskan, ya, alat penampi sudah di tangannya, dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara-saudari, gandum itu adalah kita, orang-orang yang telah percaya dan memiliki hayat di dalam batin kita. Tuhan membaptis ke dalam Roh Kudus.
Di sini juga ada dikatakan debu jerami. Ya, debu jerami ini artinya sekam. Ya. Itu adalah orang-orang yang tidak memiliki Kristus sebagai hayatnya. Ya. Ini pertama-tama mengacu kepada orang Yahudi yang tidak bertobat. Yang kedua, sebagai orang Kristen yang palsu, yang tidak memiliki hayat Kristus, itu seperti lalang, ya, seperti lalang di dalam Matius pasal 13. Saudara-saudari, nasib kekal daripada debu jerami atau sekam dan lalang, bukan gandum, itu sama-sama binasa di dalam lautan api. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudari, moga ya kita betul-betul melihat perkara perlu memiliki hayat Kristus. Dan di dalam ayat selanjutnya mengenai pembaptisan Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Karena untuk menggenapkan ya seluruh kehendak Allah atau keadil benaran Allah di ayat 15. Maka karena ketaatan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus memberi diri dibaptis, ya, maka dikatakan bahwa sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara-saudari, ketaatan Tuhan Yesus dengan memberi diri dibaptis, pertama-tama membuat langit terbuka. Kedua, Roh Allah, Roh Kudus seperti burung merpati. Sekali lagi, bukan burung merpati ya, seperti burung merpati ya, turun ke atas Tuhan. Kemudian terdengar suara dari sorga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudara-saudari, di antara seluruh manusia dari Adam sampai nanti selesainya zaman, yang paling berkenan hanyalah Kristus. Tidak ada lagi yang lain. Saudara-saudari, tidak Abraham, tidak Daud, ya, yang paling berkenan. Karena itu saudara-saudari, mau tidak mau, suka tidak suka, kita seorang manusia harus memiliki Kristus. Supaya apa? Supaya kita diperkenan, supaya langit terbuka, supaya Roh Kudus diberikan kepada kita. Haleluya, saudara-saudari. Tanpa Kristus kita tidak memiliki apa-apa. Hidup ini juga tidak ada maknanya. Moga melalui pasal 3 ini kita menjadi orang yang bertobat, berpaling kepada Tuhan, berubah pikiran, merubah sasaran hidup kita. Dengan memiliki Kristus, maka hidup kita adalah hidup yang bermakna. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.